ketika punya mobil sendiri itu berarti sudah berpenghasilan ya. Gue gebet bini gue juga pakai mobil itu sih. Iya. Arogan, setuju sih. Jadi orang arogan dari daerah pakai tetot-tetot. Oke, welcome to Top 40s Podcast. Podcast untuk menuju menjelang dan meniscayakan 40 tahun. Sampai sini pasti udah tahu Top 40s itu 40 tahun. Gua P. Gue Denny, Dan gue Yodi. Bukan Denny tapi Dadang ya. suka dipanggil Dadang. Kita ini di Top 40s Podcast. Sekarang bajunya merah, kuning, hijau gitu ya. Bahasannya yang terkait dengan lalu lintas, yaitu mobil. Nah, karena sesuai juga kepribadiannya, ya kan? Kalau Yodi hijau, dia main gas aja orangnya emang. Emang gitu. Kalau Dadang kuning hati-hati, ya kan? Kalau gue merah banyak ngeremnya. Oke, ini menarik nih karena masih ada kaitan dengan episode-episode kita sebelumnya ya, Dang ya. Ya. Dimana kita bahas keuangan gitu kan, terus kita bahas juga tentang hobi. Yes. Nah, mungkin ada yang relate juga nih. Ada yang bilang hobinya dia mungkin mobil. Nah, gitu kan. Nah, ini di sini kita mau bedah nih mobil yang kita gitu. Nah, Versi kita. versi kita betul. Mobil versi Top 40s. Jadi mobil ini salah satu pembelian terbesar ya. Iya. Salah satu pembelian terbesar mungkin selain rumah kali ya. Mungkin biasanya orang beli rumah di saat yang udah berkeluarga, ya walaupun ada juga yang belum berkeluarga, dia udah beli rumah sendiri. Tapi salah satu pembelian yang terbesar pada umumnya orang-orang di kendaraan. Ya, Antara itu mungkin dari motor dulu atau mobil dulu. Atau mungkin kalau misalnya kita ngomongin, kenapa sih kita pilih mobil? Nggak apa-apa ya. Kenapa nggak lu nggak ngomongin kendaraan pertama? Ya lu kayak kita bertiga, tiga-tiganya dari awalnya motor ya, kendaraan pertama. Tapi kalau kita ngomongin mobil, ini kita pilih mobil kenapa? Nah, itu yang mau kita bahas. Jadi, mobil ini kenapa kita jadikan topik? Karena satu, itu adalah pembelian terbesar pada saat di umur mungkin 30-40 ya. Yeah. Itu mobil salah satu pembelian terbesar. Dan bagusnya tuh lo mobil apa sih? Nah, itu kita coba sharing pengalaman juga. Yang ketiga adalah dari kita semua nih, mobil pertama kita tuh gimana? Gitu ya. FYI aja nih, Dadang kan pakai baju kuning. Dulu dia punya Vespa juga kuning. Yes. Gue merah gitu ya, dan Vespa gue juga merah. Kalau ini hijau, tapi Vespanya warna-warni. Karena banyak banget gue pusing gitu kan. Nah, mungkin ntar kita boleh dapat insight. Dagang sebenarnya dagang. Kita boleh dapat insight dari Bos Yodi gitu kan. Oke, kira-kira nih, cerita dulu deh pengalaman. Mobil pertama kita gitu, pengalaman mobil pertama kita. Biasanya kita mobil ya. Ya, Mobil. spesifik mobil dulu kendaraan. Jadi kita topiknya mobil. Nah, ini mau itu lo dikasih atau lo beli sendiri, pokoknya yang pertama kali lo pegang dan lo urus lah, bukan Yeah. cuma minjem ya. Yeah. Pegang dan urus. Itu apa? Sharing pengalamannya. Gue nih, selagi gue duluan selalu ya. Kalau gue mobil pertama, ya gue dikasih orang tua, dikasih nyokap gue itu Avanza. Gitu, Avanza. Tapi Avanzanya kalau nggak salah, Avanza tuh udah yang DOHC. Pokoknya yang model kedua lah gitu. Dan Avanza atau Avanza? Avanza. Sama aja sih. Rese gue. Oke, Sama aja sih sebetulnya. Tapi pokoknya model yang keduanya. Yang udah VTEC. Nah, gue baru ingat tuh. Iya. Itu Avanza yang udah VTEC. Itu dan itu masih manual. Gitu. Ya jelas karena lebih murah. Cuman kalau sekarang kayaknya udah mobil baru rata-rata pasti Matic ya. Matic. Udah jarang ada mobil manual gitu kan. Itu umur berapa tuh lu dikasih orang tua lu itu? Pas gue kuliah 2000 berarti 2006. Oh, gue sering tuh naik mobil itu berarti. Ya dia juga. si anjing. Gue sama Yodi suka nebeng Dadang. Karena Dadang gak pernah minta ongkos. Kalau ditebengin. Dan gue dianterin sampai rumah lagi. Kalau zaman sekarang itu istilahnya Grab gitu ya. Aduh, Dadang. Oke. Apa tadi? 2006 enggak deh. Gue Mid-20s lah ya. Iya, mid-20s. Mid-20s lah ya. Ya sekitar umur anjing gue ngitung berapa ya? Berarti kalau 2000 gue dapatnya nggak 2006 sih, dapatnya pas udah setahun 2007. Berarti pas udah jalan setahun kuliah. Kuliah sama kalian beda nih soalnya kalau kuliah yang pertama kali gue sebelumnya lagi tuh. Oke, ntar cerita buat nanti itu lagi ya. lagi lah, another episode. Nah, berarti 2007 mungkin sekitar 21
Tahun 2021. yang lalu. Tahun 2002, Ya. umur 2022. Gitu. Ya. Jadi itu mungkin sharing pengalaman bahwa Dadang waktu itu dibeliin. Iya, mobil. itu gua dibeliin Lu gimana mobil. ya? Sama? Katana. Enggak. Apa tuh? Kalau mobil yang pertama kali gue dibeliin buat gue itu Karimun. Suzuki Karimun. Oke. Itu semester 1. Oh, lu Karimun dulu ya, Sorry. bukan Katana ya? Apa Nova? Itu iya Nova sama Katana itu mobil berdua sama abang gue. Oh. Jadi nggak secara tanggung jawab beda gitu. Jadi masih abang gue yang pakai, abang gue yang ngurusin, gue tinggal pakai. Oke. Kalau yang gue beneran Urus. pegang ya urus itu Suzuki Karimun yang kotak. Itu Ya yang Karimun kali. pertama berarti kan? Karimun pertama yang masih kotak. Terus ya itu gue dibeliin masih kayaknya waktu itu gue dikasih jajan. Sama kuliah juga bareng ya? Waktu kuliah ya? Iya, pas Iya, pindah waktu ke kuliah. Sudirman ya. Sudirman itu Iya. semester 3 berarti. Semester 3. Semester 3. Sama El. Rata-rata sama sih. Iya. Ya, semester 3 gue dibeliin. Kebanyakan mobilnya nginep di Kampus. kampus karena Ini dia nih. Karena kita yang Dadang. ya karena kan bensin mahal ya. Iya. Dan pada saat itu gue dikasih uang jajan tuh 180.000 seminggu. Minggu. Oke. Dan kita parkir di kampus tuh 10.000. 10.000 sepuasnya. Seharian, iya. Iya. Kalau udah Max. 5 hari, kita kan kuliah sampai Kamis ya. Iya. Yang Jumat kan Remedial. makeup class. Makeup class. 4 hari udah 40.000. Belum bensin, belum makan, belum jalan. Jadi ya udah lebih baik kalau misalkan bisa nginep pulangnya bareng Dadang. Baru di akhir minggu baru kita ambil. Yang Iya, penting iya, kita iya. menuju Jumat malam tuh bisa gaya. Ya, betul. Yang penting ada fungsi untuk gengsinya. Betul, ada fungsi untuk gengsi. Nah, itu dia. Kalau gue sih gue jazz waktu itu. Sama sekitar Oh, iya, jazz. semester 2, semester 3 gue dibeliin jazz waktu itu. Cuman gue agak kurang sih sebenarnya karena gue sukanya musiknya hardcore waktu itu. Tapi gue iya. dibelinya jazz. Iya. Jadi kayak akhirnya harus dengerin Frank Sinatra gitu-gitu loh ya karena suges nama mobil. Benar. Tapi ya sebagai gambaran gitu ya pada saat awal pasti alhamdulillah kita juga punya orang tua support, bonafit dan mereka bisa kasih kita provide mobil. Nah, akhirnya kan kita lulus nih. Ya kan, lulus, kita berkarir masing-masing, kita udah ngomongin soal gimana kita cara menabung dan sebagainya. Sampai akhirnya kita punya kemampuan buat beli mobil sendiri. Iya. Nah, ini menarik nih. Mobil pertama top 40s. Nah, mobil pertama kita. Mungkin lu dulu ya. Kalau dulu gue dikasih angka. Nih, ayah punya budgetnya segini. Iya. Coba kamu cari yang mana gitu. Jadi akhirnya gue cari yang memang masih city car, ketemulah Karimun. Nah, ketika punya mobil sendiri itu berarti sudah berpenghasilan ya. Itu mobil pertama gue adalah Hyundai Avega warna silver, manual. Itu yang gue beli sendiri dan itu gue nyicil sendiri selama 2 tahun. Sampai lunas gitu. Gue lupa dia pernah punya. Itu Gue inget soalnya gue suka berapa kali nebeng sama dia. Iya, 2000. Yang gue inget dia dari si Avega adalah karena atapnya itu kulit, jadi kalau sambil ngerokok nggak bau, baunya nggak benar. ngendap. Jadi kalau mau ngeliat Hyundai Avega nih dia Hyundai Avega. Gue nggak ingat Enggak, dia soalnya pakai lu pada Hyundai saat Avega. era itu lu agak ngepisah nih gua sama Yodi. Oh gitu ya. 2010. Iya. Ada yang tahu kok, nanti gue. Siapa yang tahu ya? Hyundai Avega. Ada yang sering naik mobil itulah pokoknya. warna silver ya. Warna Oke. silver. Lalu apa Dan? Kalau gue sih sebetulnya hitungannya masih baru ya. Yang benar-benar gue beli sendiri itu second Mitsubishi Outlander. Gitu. Itu baru kemarin 2020. Itu keren banget sih maksudnya. Iya. Itu. Oh lo beli pas pandemi ya? Iya pas pandemi, sebelum pandemi, sorry. Kayak berapa bulan sebelum pandemi. Gila guys, pandemi semua orang pada susah, Dadang beli mobil, gila. Kagak, gue belinya kagak tahu ada pandemi. Gue tahu berita itu ada si COVID di Cina. Nah, tapi kan nggak tahu ternyata masif nyebar ke luas kan. Nah itu sebenarnya nyambung sama episode kita yang sebelumnya. Ada pembahasan kan, makanya kenapa harus dalam memilih atau kita nyicil Harus itu kita bijak. harus lebih bijak. Nah kadang-kadang Dadang waktu itu beli kan nggak tahu ya kita bakal ada pandemi. Ada pandemi, kan, nggak ada pada yang saat tahu, itu. out of Waktu nowhere, itu ya kan. beli aja karena yakin aman. Aman. Gitu. Ternyata pas pandemi, kalau tahu itu pandemi gue yakin Dadang Iya. nggak akan beli itu juga. Tapi waktu itu karena Dadang cash ya? Enggak, gue nyicil. Oh, nyicil. Nyicil. Oh Gua iya, nyicil. pandemi. Dia nyicil. Iya, gue Kan waktu itu dia cerita yang dia bilang,
nyicil lagi gitu. Terus pandemi lagi. Iya, Oh, pandemi lagi. Iya benar-benar. DP-nya itu pokoknya sebagian DP-nya gue dari jual Vespa ke Yodi. Kan ini Oh iya, pedagang. benar. Vespa-nya warna kuning guys. Ini napal mantul di sini-sini aja nih. Oh jadi lu jual Vespa ke Yodi? Gue itu- jual Vespa ke Yodi buat nambahin DP Oh. supaya cicilannya nggak terlalu gede. Gue nyicilnya itu 7 koma udah lunas. Gue udah lunas tahun lalu. Apa namanya? Iya sekitar 7 jutaan lah cicilan Sebulan? Sebulan. Karena gue DP-nya kalau nggak Lebih gede dari UMR guys. DP-nya itu 80 hampir 90 juta lah, 80-an juta gitu, 80 juta gede. Gitu. Jadi gue nyicil 4 tahun, udah lunas tahun lalu, terus cicilannya 7 jutaan. Nah, gue pilih itu satu karena gue mikirnya itu di Jakarta mobil buka apa jatuhnya SUV ya, compact SUV. Anti banjir aja. Dibilang anti banjir juga enggak, juga, tapi seenggaknya itu tapi tinggi. Terus yang gua demennya adalah itu panoramic roof, iya, jadi kaca semua. Gua ngambil yang tipe paling tinggi. Terus yang ketiga ya itu compact SUV. Bagasinya dibilang gede banget enggak, tapi menurut gua masih cukup. Terus cc-nya agak gede, 2000, agak lumayan tuh. Ya. Gitu. Jadi ada tarikannya oke menurut gua. Gitu. Jadi pada saat itu sebelum mobil pertama gue ya, gue pengen tahu juga ya. Kan waktu Dadang beli mobil dia nggak expect bakal ada pandemi. Iya. Nah itu gimana tuh? Kaget nggak? Atau pada saat itu lu ada penyesalan? Atau malah lu wah tahu gini gitu kan? Gue tabung aja gitu. Ada sedikit sih, maksudnya kayak kalau tahu mendingan gue tahan dulu karena kan kita nggak pernah tahu masalah pada saat era pandemi yang pada saat itu yang nggak bisa kebaca endingnya berapa lama. Oh iya. Menurut gue itu semua lo mau yang gue sebagai pekerja kantoran mau yang semua pebisnis sekalipun juga kita nggak ada yang tahu pandemi itu endingnya bakal 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak ada yang tahu lah. Ya. Gitu. Karena ada yang bilang, oh ini pandeminya kayak dulu flu yang zaman di Spanyol gitu. Flu burungnya Spanyol. Itu makan waktunya sampai 6 tahun kalau nggak salah. Gitu. Jadi kayak semua berancang-ancangnya, oh ini kita bakal seenggaknya 6 tahun bakal kayak gini terus. Ya. Gitu kan. Nah tapi ternyata di pandemi kemarin, COVID, nggak sampai 6 tahun kan. Flu-nya, si COVID ini cuman berapa hitungannya? 3 tahun, 4 tahun? 3 tahun. 2 tahun lah Ya. Intensnya 2 tahun. Intensnya 2 tahun, ya ngomongin kayak udah mulai renggang-renggangnya 3 tahun, gitu kan. Nah di situ yang kayak gue mikir, karena kita pandemi juga nggak bisa kemana-mana. Ternyata mobil nggak kepake juga. Nggak kepake juga, Oh nggak jadi iya, mobilitas bener-bener. juga. Ya itu bagian penyesalannya di sini. Penyesalannya Ya, lebih ya, ke situ, ya. karena Karena nggak fungsinya jadi tidak 100%. Iya, gitu. Karena lu tujuannya lu beli mobil apa sih? Ya buat mobilitas, apalagi, gitu. Oke, kalau dari gua di episode selanjutnya kita Sebelumnya. sebelumnya kita pernah bahas mengenai aset dan liability gitu kan. Nah, menurut gua mobil tuh liability. Jadi gua nggak nyicil dan memang prinsip hidup gua tidak mencicil yang berbunga gitu ya. Jadi gua nunggu tuh. Iya. Dan selama itu gua minjem lah sama orang tua gua. Tapi jarang juga sih karena gua ada Vespa gitu kan. Sampai ada saatnya di mana duitnya kekumpul dan akhirnya gue beli mobil impian gue. Ya. Jadi mobil gue adalah Mercy E200 gitu. W21 berapa? Nggak tahu gue juga. Nggak tahu WW Ya berapa. tahun 2004 lah pokoknya itu. gombel. Ya. 203 atau 202. Nah, 21 deh kalau nah pokoknya Mercy E200 tahun 2004 itu mobil pertama gue. Itu yang dibilangnya New Ice bukan sih? Bukan Iya, ya? iya, nice. Nah, jadi memang dulunya nih gue cerita sedikit ya. Dulunya memang waktu sekolah tuh gue ada sedikit pengen balas dendam. Ntar gue balik lagi ke sekolah gue udah bawa Mercy. Iya, gitu kan. Pas gue kerja sekolah gue tutup. Bukan tutup apa? Ganti brand. Jadi otomatis Ganti yayasan. Iya, gue udah nggak ada lulusannya nih gitu kan. Nah, Alma maternya hilang. alma mater gue hilang, jadi akhirnya gue rubah tuh. Yang penting gue bawa Mercy ke musola deh, Yeah. gitu kan, atau ke masjid, gitu kan. Ya udah, akhirnya alhamdulillah kesampaian. Gue memang pengen beli mobil itu. Tapi pada saat itu ya kembali lagi dengan uang segitu seharusnya sih gue bisa beli mobil yang lebih murah ya. Yeah. Karena ternyata Mercy walaupun 2004 kan relatif
tua banget enggak, tapi sedang ya. Iya. Karena gue beli kan sekitar 10 tahun, 8 tahun yang lalu. Jadi memang suka banyak rusaknya tuh. Begitu udah mau deket 20 tahun ya, Yot, ya. Iya. Yang gue sampai mogok-mogok berapa kali. Tapi itu memang pas udah mendekati 20 tahun. Iya. Jadi menurut gue sih wajar sih kayaknya untuk mobil yang 20 tahun udah mulai rusak-rusak karena ada part-parts yang mesti diganti Iya. kan. Ya, Menurut gue namanya mobil lama. menurut gue itu wajar. Tapi ya at least gue menunggu sampai kekumpul dan gue beli yang gue mau, itu aja. Tapi itu ini nggak sih apa namanya bagian dari self reward lu nggak sih beli mobil? Banget. Maksudnya kan tadi kita pernah bahas juga ketika apalagi dengan tabungan segala Iya. macam gitu ya, harusnya kita bisa membeli mobil bukan yang ngepas dengan uang yang kita punya gitu. Maksudnya misalkan kita punya duit 50 juta, bukan berarti kita harusnya beli mobil 50 juta. Harusnya kita bisa beli mobil yang 25 juta atau 20 juta. Yeah. Terlepas itu mau mobil lama atau mobil baru gitu ya. Pokoknya itu duit yang dihabiskan gitu. Tapi menurut gua harusnya tidak masalah gitu ketika itu masuk ke dalam fase menurut gua kan lu juga udah kerja keras gitu kan. Kayaknya gua pengen beli Mercy emang dari lu pengen gitu Yeah. kan. Ya udah akhirnya kebeli dan ya itu Dan bagian gue gebet bini gue juga pakai mobil itu sih. Iya. jadi ada benefitnya gitu loh. benar. Nah cuman ini menarik saat lo bilang itu self reward. Karena menurut gue tadi lo bilang budget 50 juta nggak semuanya dibeliin mobil. Nah for your information waktu itu gue beli Mercy itu duit gue itu mungkin setengahnya gitu. Atau sekitar 3/5-nya lah Yeah. dari total. Jadi masih ada spare tuh Yeah. yang memang gue mau bekuin tanda kutip gitu ya. Jadi nggak gue pakai-pakai. Nah situ waktu itu gue memang beli Mercy itu dengan duit kurang lebih setengah atau 3/5 dari Yeah. total. Jadi memang nggak gue habiskan semua. Karena ternyata itu butuh reparasi. Ya. Yeah. Ini sekalian juga kasih tahu ya kalau beli mobil second itu biasanya lo harus butuh servis. Ada parts yang mesti diganti dan itu Yeah. memang harganya lumayan gitu. Jadi lo harus ada spare budget memang. Ya, untuk kalau beli mobil second. Jadi nggak bisa lu punya duit 75 juta, lu beli mobil 75 juta. Minimal banget 70 juta, minimal. Maksimal. Kalau- Maksimal ya, maksimal 70 juta. Jadi 5 jutanya masih bisa buat reparasi. Ya, Tapi ya. baiknya sih 60 juta gitu. Kalau Jadi enak. kalau gampangnya sih menurut gue 10% dari harga Bisa, mobil dari ya. harga mobilnya. Gitu. Jadi ya lo mobil harganya 100 juta, berarti lo harus spare lagi another 10%, berarti 10 juta ya untuk jaga-jaga ngeganti spare part, nge-service mobilnya. Gitu. Itu menurut gue angka minimal sih 10% dari si harga mobilnya itu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan gue juga mau kasih tahu juga. Itu waktu gue masih single kan. Gue kayak self reward, gue pengen beli mobil Mercy karena itu udah keinginan gue Yeah. gitu kan. Nazar lah istilahnya, gue beli Mercy, pengen banget gue. Nah, setelah punya ngurusin berkeluarga toh. Ya. Banyak pengeluaran-pengeluaran lain toh. Tahu nggak ternyata gue belinya mobil apa? Mobil apa? Suzuki Espresso. Halo Den Dimas, Gofar Hilman, ya, yang punya espresso lagi siapa? Dikta, ya kan? Gue terinspirasi dari kalian beli espresso. Nah, kok kalau orang bilang lu bukannya kerja malah lu beli mobilnya malah ibaratnya gitu kan downgrade, bukan malah beli Mercy lagi atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang mampu sih bisa gitu ya, insya Allah gitu ya, ditabung gue bisa beli Mercy yang tahun lebih muda. Tapi ternyata ada peace of mind saat gue nggak mesti worry kalau tiba-tiba ada parts yang rusak, Ya. ya kan? Jadi ya tentunya kalau misalnya gue beli Mercy lagi, harga partsnya pasti mahal dan bengkel resminya juga mahal, Betul. bensinnya boros sebagainya. Nah jadi ibaratnya gue punya budget 100% nih, gitu ya. Gue bener-bener hanya spare sedikit aja untuk beli si espresso itu. Betul. Dan ternyata memang sesuai dengan cukup aja untuk keluarga gue gitu. Ya. Maksudnya udah bisa ngangkut barang segala macem dan untuk rodanya untuk kemana-mana juga ada. Ya. Jadi lebih ke gue realistis ke fungsi sih pas udah berkeluarga sih. Benar. Jadi gue udah mungkin gue nanti akan self reward lagi gitu ya, pasti gue nggak menjamin gue nggak akan self reward. Tapi untuk sekarang gue lebih ke realistis fungsi sih kalau sekarang ya. Kalau lu gimana? Pas udah berkeluarga ada yang berubah nggak? Ya pasti kalau mobil ya. Mobil lu udah nggak Vega lagi kan? Udah nggak Vega lagi. Udah nggak Vega lagi. Avega kayak gimana sih? Avega tuh kayak gimana sih? Ada Emang sedan. nggak terkenal, emang nggak terkenal. Iya. Tapi oke banget itu. The best tuh. Buat gue Sedan. menemani hatchback ya. Sedan semi hatchback. Sedan gitu. hatchback. Nah, tadi apa pertanyaannya? Ya setelah berkeluarga Oke. gimana gitu? Pemilihan mobil lu gitu?
OCC penting tuh. CC. CC penting buat gua. Karena CC itu mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Oke. Oh. Gitu. Kalau CC-nya gua anggap maksimal di 1.500. Jadi gua bisa lebih irit lah gitu karena gua belum pakai listrik. Jadi gua CC itu buat gue penting. Habis dari CC baru gue masuk ke dalam karena keluarga gue belum keluarga yang besar banget gitu. Jadi sebenarnya sampai ke sedan aja masih cukup. Ya. Cuman memang gue pemilihan gue untuk SUV. Terus gue cari yang 1.500. SUV 1.500 itu memang agak sedikit sekali ya gitu. Sekalinya ada. Sih Avanza nih masih. Avanza masih 1.500. Tapi dia bukan SUV, MPV. MPV. Oh beda ya? Beda. MPV SUV bedanya apa? Sorry gue potong dulu. Nggak tahu, Dadang nanti. Setahu gua kalau misalnya SUV itu biasanya Tinggi dia ya, bagasinya lebih kecil dibanding MPV. SUV. Jadi ini sebetulnya Pak kasta di Indonesia pembagiannya itu kayak ada SUV itu dibagi lagi, ada compact SUV, ada ya real SUV. Yang biasanya real SUV itu biasanya either dia udah 4x2 atau 4x4. Gitu. Jadi Jeep itu bisa dibilang kategorinya SUV. Gitu. Karena SUV itu kalau nggak salah sport utility vehicle. Nah, kalau MPV itu multipurpose. Nah, jadi biasanya bagasinya akan lebih luas. Nah, tapi si Avanza itu adalah low MPV, LMPV apa medium MPV gitu, gue lupa. Nah, kalau misalnya ngomongin yang pure MPV itu si Kijang Innova. Oh iya. Gitu. Benar. Itu pure MPV tuh. Emang banyak penyesuaian. Penyesuaiannya banyak karena yang dikeluarkan untuk Indonesia tuh banyak penyesuaian. Ribet loh. Gue bukannya ribet. Iya. Intinya adalah yang dibagi lagi adalah ground clearance-nya udah jelas beda tuh antara si SUV sama si MPV. Gitu. SUV lebih tinggi kan? SUV lebih tinggi, MPV dia lebih rendah. Nah, kenapa gue pilih SUV? Karena kan Jakarta memang masih ada kadang-kadang banjir. Banjir. KKB, kadang-kadang banjir. Jadi pilihan gue dulu sebelum itu pakai Yaris. Itu tiba-tiba gue susah untuk mobilitas karena gue termasuk yang setiap hari pakai mobil. Karena gue harus nganterin ke istri gue dulu, terus gue ke kantor, nanti gue jemput lagi, baru gue balik. Dan sepanjang mobilitas itu banyak barang-barang yang gue bawa, nggak cuma tas kerja doang gitu. Jadinya memang pilihan terakhir, kayaknya kita harus punya SUV deh gitu. Mau 4x4 atau 4x4 atau yang 4x2 gitu ya, yang 4x2. Jadi akhirnya kita memilih untuk SUV. Cuman catatannya CC-nya kalau bisa yang normal-normal saja, 1.500. Dan akhirnya ketemu satu mobil Hyundai Creta yang menurut gue secara speed gue masih nyanggupin. Bukan gue nyanggupin. Mobilnya masih menyanggupi keinginan gue. Karena gue suka ngebut kan. Jadi menurut gue si Creta itu gas. Lo mau ngebut di mana? Tol. Kan gue suka pulang malam. Iya. Tapi kalaupun tol jor suka macet ya. Tapi abis itu dikatain lagi sama orang, lo beli mobil apa beli kereta? Gitu. Orang Indonesia tuh ada ya, jadi nggak usah, santai aja, take it easy. Kalau lo apa Dan? Selalu kalau gue ya si itu tadi ya, si Outlander itu masih sampai sekarang gitu. CC-nya emang gede 2000 gitu. Kalau dibilang boros, mungkin gue nggak tahu. Sekarang kalau misalnya bilang boros di bawah 110, menurut gue boros. Tapi gue si Outlander gue bisa 113. Oke. Gitu. Jadi banyak yang bilang kaki lo nggak disekolahin. Wah, gitu. Jadi yang ini jadul banget tuh. Karena lo ya ada temen gue bejek-bejek terus gitu. Dibejek-bejek terus gitu. Cara main gasnya walaupun itu matic ya. Main gasnya lo di saat kayak lagi macet itu kayak lo kakinya ada yang langsung dihentak ngegasnya, ya itu udah otomatis RPM-nya makin tinggi, makannya otomatis gas. Tapi penentuan irit atau enggaknya juga kita bisa ngelihat dari di mana sih lo tinggal. Betul. Gue mungkin kalau gue tinggal di Jakarta, gue berani nih pakai mobil Mercy 2.500 atau 3.200 gitu ya. Karena deket-deket ya. Karena ya Jakarta kita ngomong kayak Dadang nih di tengah-tengah kan. Kalau dia ngomong ke Ancol berapa kilometer? Iya, gue deket. 12 kilometer. Tapi kalau dari rumah gue, ke Ancol, kayaknya setengahnya Bogor kali ya, 25 atau 30 kali. Iya, itu another variabel lagi kan. Variabel lagi, jadi itu juga jadi pertimbangan juga ketika kita memilih
Jadi jangan pure, kalau gue kan melihat CC karena rumah gue jauh gitu. Ada satu variabel Tambahan itunya lagi gitu. gitu. Karena kayak tadi si Yodi bilang, gue mobilnya cc 1.500. Tapi lo dengan mobilitas lo sehari-hari, Tiap hari ya. tiap hari, lo isi bensin full seminggu berapa? 2 kali? Sekali tetap. Oke lah. Ya, Sekali. masih Makanya itu yang Iya. masih oke. gua sangat keren. Keren ini kereta. Nah, Seminggu sekali. Seminggu gitu. sekali dengan 1.000. Jauh lo rumah dia lo? Nah, Jauh. Jauh. Iya. Santai ngomong, santai. Kalau Dadang, saya cukupnya cuma di situ memang jauh banget. kalau Dadang elit, kawasan elit dia ya. Iya. Gitu. Ya, cc gue 2.000. Iya. Tapi gue juga isi bensinnya, Pak. Gue sekarang malah bisa kayak setiap 10-12 hari, jadi hampir 1,5 minggu. Ya. Gue baru isi full gitu ya, karena gue memang udah ada di tengah kota. Ya di saat gue kemarin ngantor di selatan, gue rumah di Kuningan, kantor di PIM. Ini sebut loh. Ya, biar- rumahnya di Kuningan. biar kebayang. Tadi udah gue mau tutupin. Ya, udah. Dia yang flexing. Gimana? Oke. Di saat orang pada ke pusat, gue ke selatan, jadi gue ngelawan arah, jadi gue nggak kena macet. Iya. Gitu Kalau loh. gue macet. Gitu. Nah, gue pengen kita ibaratnya kita close dengan kalau lu membranding diri lo sendiri gitu ya sebagai mobil, kurang lebih lu mobil apa? Anjay. Perlu dipikirkan tuh. Iya, lu menganggap kalau lu disamain nih, moncong lu, kebiasaan lu sama satu mobil, itu mobil apa? Anjing. Yang moncong-moncong itu mirip sama lu, bukan muka, bukan apa, tapi karakter lu. Menurut lu, Kalau gue sih tetap masih SUV karena gue masih ngincer fungsi ya. spesifik misalnya merek sama model gitu. Oh, gue udah ada. Ya coba. Gue udah ada. Oh ya. Gue Ford Ranger. Double cabin. Ford Ranger double cabin, gambarnya gimana ntar kita Karena tampilin. Ford Ranger double cabin tuh pertama CC-nya oke. Oke. Gua ngebut oke. Oke. Kondisi apapun terabas. Oke. Karena 4x4, ada juga sih yang 4x2. Ya. Terus dengan keribetan gue yang tadi gue bilang gue hobi punya sepeda, motor, apa segala macam itu bisa gue taruh di bagasi belakang. Dia punya bak. Gitu. Terus isinya 4 seater, keluarga gue bisa ikut semua. Jadi dengan satu mobil itu sesuai dengan karakter gue. Iya. Gue suka kemanapun. Itu gede nggak mobilnya? Gede. Wah, cocok sama dia. Gede. Galak Tapi soalnya. dengan catatan bensinnya diesel. Oh. Jadi ada forgiving-nya di Ada situ. kompromi Iya, ya? komplimennya di situ. Jadi walaupun CC-nya besar tapi dia diesel. Ya tetap 1/10 sih. Ya oke lah, which is 1/10. Ford Ranger mah oke. Bisa lebih boros lagi tapi ya itu. Diesel sekarang bahkan lo bisa isi di pom bensin mana aja. Sekarang diesel masih ada. Bisa. Pom bensin lain masih kosong Ya, kan iya, sekarang. pom bensin gue pengen, kali ini. gue pengen menggambarkannya seperti itu. Oke. gitu. Lu udah ada? Gue masih belum pikir sih, tapi gue kalau gue sih mikirnya gue kalau modelnya yang jelas ya SUV. Gue yang pikirnya SUV karena ya dari segi fungsinya. Terus kalau misalnya tadi kayak gue mikir mobil SUV apa? Mau Jeep Wrangler, kayaknya terlalu gede banget. Gue nggak terlalu suka mobil yang terlalu gede, terlalu lebar. Tapi secara fungsi itu mobil lebih berfungsi lagi dibanding si Yodi tadi bilang Ranger, gitu. Karena medannya bisa yang macam-macaman gitu. Maksudnya kayak lebih adventure lagi. Tapi kalau bilang adventure, gue kagak orangnya adventure juga ya. Iya. terlalu Pokoknya adventure. lu SUV. Jadi belum ada merek dan model. Belum ada kepikiran sih. Gue kepikiran mungkin ya kayak kalau misalnya SUV yang mobil listrik kali ya. Gitu. Jadi yang kayak lo dalam kota, emang buat dalam kota aja tapi secara fungsional dalamnya itu masih lega. Ya. Gitu. Benar. Kalau dari gua tetap Mercy sih. Yang E200. Espresso, mesin Mercy Espresso. Tunggu dulu. Mercy E200 W212. Anjay. Yang udah kayak Nice. sirip gitu. Itu gua sih. Gua merepresentasikan diri gua karena menurut gua mobilitasnya pengen yang deket-deket aja, nggak jauh. Rumah gua kan tengah-tengah lu pada nih gitu kan. Dan tetap elegan. Iya, kalau gua tetap Elegannya tetap. Nah, tapi espresso gua mau ngomong. Kenapa? Enak. Oh iya. Kalau lu kemana-mana, ya kan? Lu tinggal bawa susu. Betul. Jadi es cafe latte. Jadi es cafe latte ntar nyampe. Nah, ini gue cepat aja nih. Ya, gue nyebutin satu brand atau satu mobil. Satu kata di top of mind lu gitu ya. Gue mau nyebut ya. Fortuner. Daerah. Daerah.
apa ya? Gue nggak kepikiran, paling ya tetot-tetot. Jadi kita anggap Fortuner / Pajero Sport ya. Iya. Daerah tetot-tetot. Kalau Iya. gue arogan, setuju sih. Jadi orang arogan dari daerah pakai tetot-tetot. Oke. Nah kalau brand Toyota menurut lo apa? Reliable. 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 Kalau lo? Aduh, satu kata ya. Toyota tuh anjay. Nggak bisa dua kata ya? Nggak apa-apa. Toyota tuh yang paling mengerti Paling rakyat Indonesia. Understanding. Kalau menurut gua Toyota ibaratnya umum, public gitu. Jadi mobil umum. Daihatsu saudaranya. Oke. Nggak usah gue lempar deh, langsung ada kata aja keluar. Operasional. Operasional itu apa? Same thing. Kalau gue ngeliat Daihatsu. Daihatsu itu kayak enggak ding, itu Suzuki ding yang parts Carnival. Daihatsu. Daihatsu ya lebih operasional Operasional karena ya? Grand Ya, Max sama. ya. Gue juga niaga ya. Niaga. Daihatsu tuh kayak niaga banget gitu Iya, ya. iya. Suzuki tadi lo udah nyebut. Iya, Suzuki kalau gue ini spare partnya tuh Carnival. Betul. Iya. Mudah gitu ya. Easy. Gampang. Easy. Jadi kayak lo mau pakai Suzuki misalnya apa sekarang? Ya lo espresso. Iya. Espresso. Gue yakin ada irisan si espresso sama Katana. Katana Iya, atau iya, misalnya yang model baru Cherry. Escudo. Escudo. Iya, iya, Dari iya, Escudo iya, gitu. iya. Atau yang si apa baru lagi Fronx. Iya, gitu iya, kan. iya. Pasti ada tuh mungkin apa lampunya Iya. Iya. atau mungkin kayak Easy. Iya, iya. spare-nya. Easy. juga. Easy. Mudah. Iya. Mudah perawatannya. Gue Iya, juga, Bro. gue kuat. Iya, benar. Kecil-kecil dia, keren loh espresso Iya. loh, ya kan? Nah, sekarang kita naik mobil yang agak nggak umum, Subaru. Subaru. Wah, Subaru jarang tuh. Sport kali ya. Sport ya, lo. Rally Gua juga rally. udah jelas. Kalau Mazda, Mazda. Anjay. Mazda tuh menurut gua mobil Eropanya versi Jepang. Eropa Jepang. Gua minoritas. Gue setuju Dadang. Itu mobil Eropanya, Mercy-nya Jepang lah. Versi Jepang. Mercy-nya Jepang lah. Nah, kita ngomong Mercy. Wey. Mercy. Merci. Lu punya kan? Iya. Gue bilangnya tadi SUV. Iya, tapi lu punya juga Mercy. Takutnya orang salah nangkep. Iya, iya. Merci SUV, GLC lagi dari. Amin. G500. Iya. Mercy. Oh, Mercy. Ah, Nyaman. nyaman. Elegan sih. Elegan gue juga. BMW. Casual. Casual. Sporty. Gue anak muda ya. Anak muda. Kayaknya anak muda BMW. Oke, nah. Brand yang pendatang baru. Wuling. Wuling. Operasional kalau gua. Operasional. Operasional. Karena lu ada Wuling Cortez. Ya. Terus habis itu Oh. Ya kan operasional bisa Iya. bisa Iya. luas juga. Taksi online gitu ya. Taksi Taksi online. online ya. Gue nggak ada satu kata lagi selain Cina. Iya, mobil Cina sih memang. Nah, sekarang ini umum nggak ada brandnya, tapi mobil listrik. Oke. Di pikiran kita, mobil listrik. Top of mind aja. Anjay, saat ini BYD sih. BYD. Nah, ini mereknya. Ya, Masuk boleh merek, merek, boleh boleh. pendapat lu. Ya kalau menurut gua sih ya jelas pasti ke masa depan ya. Walaupun satu fakta nih, gua kasih fakta. Mobil pertama kali yang ditemuin mobil listrik dulu, baru ada mobil bensin atau mobil diesel. Mobil bensin dulu. Enggak, mobil listrik. Oh iya. Pertama kali itu mobil listrik. Oh gitu. oke. Jadi banyak orang yang nggak tahu tahun 19.000-an awal. Dia udah hidup soalnya. Iya. Oh iya. Lupa gua Yot. Dia udah hidup. Ya terus. Pertama itu mobil Jadi listrik maksudnya dulu. yang pertama kali ditemuin tuh listrik justru. Listrik, tapi secara komersial itu adalah mobil bensin. Kenapa nggak listrik dikembangbiakan ya? Kalau gua nggak salah, dulu itu mobil listrik cuman bisa jalannya berapa? Kan penemuan satu- pertama. Penemuan pertama. Tapi itu gua kontra karena yang buat pertama kali mobil tuh Carl Benz. Dia buat pertama kali automobile. Oke. Iya. Jadi dari kuda apa sih delman gitu Iya. ya. Iya, Dia gantiin jadi pakai roda itu Iya, pertama pakai Carl roda. Benz yang Iya. sistem mekanik otomotif Iya. itu. Ya itu si Gerakan. kakeknya si Mercy kan. Mercy. Nah, gitu. Gua Nah, nggak tahu ada mobil listrik. pertama kali, tapi dalam konteks secara general ya, bukan secara komersil. Kalau komersil memang mobil bensin. Gue lupa mobil bensin dulu apa diesel dulu lah. Nah, baru sebelumnya itu adalah si listrik. Dan kalau nggak salah tuh si Henry Ford, ya si Ford itu yang nemuin mobil listrik pertama kali. Henry Ford. Gitu. Nah, tapi
karena tidak reliable, terus habis itu lo kayak lo ngecasnya lama, Di apa zaman segala. itu belum. Zaman itu ya belum semumpuni Dulu kayak nggak zaman ngecas sekarang. kan? Ngecas. Bisa Pakai jadi api nggak ya? ngecas, iya jadi. gitu. Nah, Atau diputer-puter jadi gesekan, Iya. gesekan menghasilkan listrik. ya mobil dulu kan lu buat nyalain mobil, lo harus putar depannya Iya, kan? putar depannya. Gitu. Kalau bagi gua untuk sekarang mobil listrik city car aja sih. Kalau misalnya lu mau pakai untuk mobilitas jauh, itu masih belum reliable. Di Iya. Indonesia sih Di kalau menurut Indonesia- gua, di iya. Indonesia kan kita ngomong konteks Indonesia Iya. ya. Untuk Indonesia itu city car aja. Betul. Jadi lo harus perhatikan itunya. Nah, untuk mengenai katanya pajaknya lebih murah atau enggak, kalau menurut gua itu suatu saat policy bisa dirubah lah ya. Iya, kan jadi normal Iya, lagi. tiba-tiba jadi normal apa itu jangan jadikan itu adalah Alasan alasan untuk belum beli. gitu. Iya. Itu aja sih. Oke. Kayaknya udah ya. Ada yang mau Oh. lagi ya? Udah. Udah cukup. Udah. Oke. Mobil. Semoga lu bisa dapat mobil pertama lu, kami doain. Amin. Kalau yang udah punya satu ya otomatis di maintain atau mau beli dua lagi lihat-lihat dulu. Karena kondisi ke depan kita belum tahu. Iya kan? Enggak. Darurat nih sekarang nih. Oke. Iya, benar-benar. Ya itu aja. Sampai Benar, ketemu benar. di episode selanjutnya. Top 40s Podcast. Bye-bye.